Selamat pagi Kak, silahkan duduk. Iya, terima kasih ya Kak. Maaf. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Perjalanan ke sini lancar? Baik Kak, untuk perjalanan sendiri sih lancar, tapi sedikit terburu-buru. Soalnya habis dari kelas. Oh, berarti ini baru aja selesai kelas. Gimana? Capek nggak jadwal hari ini? Lumayan sih Kak, karena hari ini tuh ada 3 mata kuliah yang beruntun gitu dalam satu hari. Wah, padat juga ya jadwalmu. Nah, sebelum kita mulai nih, aku akan mengasih tahu dulu beberapa hal yang jadi sesi konseling ini. Semua yang kita bicarakan sifatnya rahasia. Jadi kamu bisa cerita dengan nyaman tanpa kamu khawatir. Dan di sini juga nggak ada yang benar-benar atau salah, karena aku cuma pengen dengerin apa yang kamu rasakan dan kamu alami. Jadi gimana? Apa ada pertanyaan dulu sebelum konseling ini kita mulai? Tidak ada sih Kak, udah jelas semua. Oke, baik. Apakah ini pertama kalinya kamu mengikuti sesi konseling? Iya Kak, jujur ini agak deg-degan sekali. Oke. Sebentar. Wajar banget sih kamu kalau ngerasa begitu, karena hampir semua orang yang baru pertama kali konseling tuh ngerasakan hal yang sama. Kamu di sini nggak perlu yang terburu-buru. Kita bisa memulai pelan-pelan sesuai kenyamanan kamu. Anggap aja ini kita ngobrol dengan kamu kayak ngobrol dengan temanmu gitu. Cuman bedanya aku di sini buat bantu kamu memikirkan solusi bareng-bareng. Baik Kak, makasih juga ya. Jadi agak lega dengar. Nah, sama-sama. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih, boleh ceritain dulu nggak gimana keseharian kamu belakangan ini? Kayak kesibukan kuliah atau organisasi mungkin, atau ada hal lain yang kamu jalani selain berkuliah? Kalau untuk kesibukan sih biasa-biasa saja ya Kak. Kuliah, terus aku juga ikut organisasi kampus. Oh, Dan- kamu ikut organisasi apa? aku ikut organisasi UKM Tembak. Oh, keren sekali. Terus? Nah, terus lumayan sering lumayan sering ada tugas juga. Terus tugas kelompok dan presentasi sih belakangan ini. Oh, berarti kamu cukup sering ya berhubungan dengan presentasi dan tampil di depan banyak orang, di depan kelas. Jadi presentasinya di dalam kelas gitu ya? Iya Kak. Nah, ini juga yang mau aku ceritain sebenarnya. Oke. Kayaknya ini hal yang penting buat kamu bahas ya. Bisa kamu ceritain pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Nanti aku dengerin. Baik, Kak. Nah, jadi aku tuh kan selalu grogi banget kalau harus presentasi depan kelas. Tapi padahal itu aku udah belajar dan aku tuh udah siapin materi sebaik mungkin. Tapi begitu aku berdiri di depan, tiba-tiba blank. Semua tuh suara gemeteran, pokoknya peringatan juga kayak ketakutan gitu. Jadi meskipun kamu udah prepare secara matang nih, tapi begitu di depan orang banyak rasanya jadi hilang kendali gitu. Dan kira-kira kamu sejak kapan merasakan hal seperti itu? Dari SMP sih Kak, tapi makin kerasa itu pas kuliah karena kita tuh setiap ada tugas presentasi pasti selalu ini kan ke depan, dan presentasinya juga makin sering, banyak banget gitu tugasnya. Berarti hampir semua mata kuliahmu tuh melakukan presentasi ya? Iya. Boleh diceritain nggak? Pas lagi presentasi tuh biasanya apa yang ada di pikiran kamu? Nah biasanya tuh aku ngerasa aku tuh takut salah ngomong, terus biasa juga kalau salah ngomong pasti aku takutnya tuh ditertawain sama teman-teman aku, atau takut aja dianggap gak becus sama dosen. Berarti
Jadi ada rasa takut kamu tuh dinilai negatif sama orang lain ya? Iya. Nah, menurut kamu sendiri nih, kira-kira tuh dari mana asalnya rasa takut itu? Kamu bisa nggak kayak mengetahui kira-kira tuh rasa seperti itu tuh dari mana asalnya, atau emang mungkin kakaknya ada trauma mungkin, atau kejadian apa-apa yang bikin kakak tuh berpikir seperti itu? Sebentar ya, aku pikir-pikir dulu. Ya, nggak apa, santai aja kak, tenang aja. Mungkin ada sih. Kayaknya sepertinya mungkin dulu pas SMP. Nah, waktu SMP itu aku pernah presentasi. Terus kan salah ngomong. Terus aku ditertawain sama teman sekelas. Mungkin dari situ jadi kayak ketika aku presentasi lagi, aku ngerasa kalau aku salah ngomong bakal ditertawain lagi. Oke, jadi ada pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu kakak ya, dan itu ternyata masih membekas sampai sekarang kak. Wajar kok kalau itu dapat mempengaruhi cara kakak menghadapi situasi yang serupa, yaitu yang tadi presentasi itu. Nih aku mau tanya yang lebih dalam nih. Selain di kelas, apakah rasa nggak percaya diri itu muncul di situasi lain? Misalnya saat waktu mengobrol kelompok, wawancara kerja, atau organisasi mungkin? Kalau untuk itu, iya ada juga. Kayak kalau lagi rapat organisasi itu, aku tuh lebih sering milih diem aja. Walaupun sebenarnya tuh aku punya ide, tapi aku diem karena kayak takutnya kalau aku ngungkapin, takutnya mereka nggak nerima karena idenya mungkin jelek atau apa gitu. Aku takut aja disalahkan. Jadi kamu kayak lebih memilih diam daripada kamu takut disalahkan gitu ya? Iya. Berarti ini tuh bukan cuma soal presentasi formal aja ya, tapi lebih ke rasa takut dievaluasi secara umum. Apakah betul? Iya. Nah, menurut kamu nih, kira-kira apa dampaknya buat kehidupan kamu sehari-hari kalau ini tuh terus dibiarkan? Sebenarnya tuh banyak sih kak. Aku tuh juga merasa kayak ketinggalan dari teman-teman. Terus aku juga susah dapat banyak kesempatan jadi kayak ketua kelompok atau ikut lomba. Soalnya aku kan selalu menghindar dari hal-hal yang nggak harusin aku tampil di depan umum. Jadi aku merasa kayak ini tuh aku tuh bener-bener tertinggal banget karena ini. Berarti jadi ini tuh juga berdampak ke kesempatan berkembang kamu ya, nggak cuma nilai akademik aja ya berarti. Iya. Makasih karena kamu udah jujur cerita sejauh ini. Nah terus gimana perasaan kamu sendiri ngelihat kondisimu seperti ini terus berlanjut? Sebenarnya tuh bisa dibilang capek ya, tapi ya gimana, aku juga pengen banget bisa pede kayak teman-teman yang lain itu. Soalnya ini tuh juga ganggu banget di nilai kuliah aku, sama kayak kepercayaan diri aku tuh secara umum tuh kayak terlalu menurun banget. Kayak apa-apa kayak gak pede, mau ngapain aja rasanya gak pede. Aku ngerti banget perasaan capek dan pengen berubah itu. Justru itu langkah yang bagus karena kamu udah sadar dan kamu mencari solusinya. Nah, sebelum aku kasih beberapa saran, aku mau tanya dulu nih, menurut kamu apa yang biasanya bikin rasa grogi itu makin parah? Kalau aku itu ngerasanya ketika aku nggak siap banget, atau kalau tiba-tiba ada pertanyaan yang aku itu nggak tahu jawabannya. Karena kalau kita presentasi kan teman-teman pada bertanya kan. Kalau ada satu pertanyaan yang bikin aku nggak bisa jawab itu, aku bisa merasakan hal yang kayak gitu, kayak tiba-tiba gemeteran, kebingungan banget gitu kan. Oke, itu insight yang bagus. Nah, sekarang aku mau ngajak kamu nih buat mikirin tujuan yang lebih konkret. Kalau semisal
dalam waktu 1 bulan ke depan kondisi kamu membaik, kira-kira tuh seperti apa gambar di kepalamu? Kalau aku mikirnya sih kayak mungkin aku itu bisa presentasi ya tanpa gemeteran parah. Terus juga bisa jawab beberapa pertanyaan dengan lebih tenang dan nggak blank kayak sekarang. Seperti itu. Oke, itu tujuan yang bagus dan realistis sih Kak. Coba nih kita bikin lebih spesifik. Misalnya mungkin dengan cara minggu pertama Kakak latihan presentasi kecil-kecilan di depan teman dekat Kakak. Terus untuk minggu keduanya coba deh Kakak coba presentasi di depan kelompok kecil waktu Kakak ngerjain tugas. Jadi kan saat Kakak ngerjain tugas nih, coba deh Kakak ngelakuin presentasi kecil-kecil di depan mereka. Terus untuk minggu ketiganya coba deh Kakak mulai mencoba di kelas dengan durasi pendek dulu. Gimana menurut Kakak? Boleh sih, tapi itu terasa lebih nggak menakutkan kalau kayak gitu. Nah, bagus. Progres kecil itu penting banget Kak. Karena otak di dalam tubuh kita tuh butuh pembuktian yang berulang kali. Kalau di situasi itu sebenarnya merasa trust atau aman gitu, biar rasa takutnya tuh pelan-pelan berkurang. Nanti coba Kakak diskusiin ke kelompok Kakak. Nanti Kakak bilang kalau semisal aku dapat bagian yang dikit-dikit doang itu bisa atau enggak gitu. Itu cuma buat latihan doang biar Kakak bisa cukup membaik. Bisa di Fani? Bisa? Nah, sekarang gimana kalau kita coba praktek teknik pernafasan biar kamu langsung ngerasain manfaatnya. Boleh Ibu? Oke, Boleh Kak? silakan. Coba ikutin ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Buang lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Kita ulangin 3 kali ya. Oke. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Gimana rasanya? Lumayan lebih tenang sih Kak. Badan juga agak lebih rileks. Terus ada mikir. Nah, salah satu teknik ini tuh bisa kamu lakukan beberapa menit sebelum kamu presentasi. Atau bahkan kamu pas lagi di tengah presentasi, kalau tiba-tiba kamu ngerasa grogi, selain itu mungkin dengan cara itu sedikit membantu untuk merilekskan rasa grogi Kakak. Selain itu, mau nggak Kakak nyoba stimuli yang kecil nggak? Misal nih, kamu coba perkenalan diri sederhana ke aku, seolah-olah kamu nih lagi buka presentasi. Sekarang banget. Ya, Sekarang ini. ya, santai aja. Ini ruangan aman, nggak akan ada yang menilai dan anggap aja ini latihan dan kamu tuh anggap aja aku sebagai temanmu atau aku siapa gitu yang bikin kamu bisa lebih pede atau rileks. Baik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yola. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang itu aja kali ya. Oke, bagus banget. Suara kamu jelas dan kamu sebenarnya udah berani mulai. Walaupun tadi dibilang cukup gugup sih, itu progres besar loh. Nggak apa, dilakuin di sini aja udah kelihatan keberanian kamu. Makasih ya Kak, jadi agak pede. Nah, jadi tadi tuh kita udah bahas beberapa hal kan. Nah,
aku mau rangkumin nih strategi yang bisa kamu coba ke depannya. Nah, yang pertama, mungkin kamu bisa dengan cara latihan berulang minimal 3-4 kali sebelum hari H. Terus yang kedua, kamu bisa mereframing tujuan presentasi. Terus yang ketiga tuh kamu bisa melakukan teknik pernafasan yang 4-4-4 tadi sebelum kamu memulai saat presentasi atau waktu kamu gugup waktu presentasi. Nah, terus yang keempat, siapkan jawaban yang aman. Jadi tuh semisal kamu mau menjawab cuman kakak tuh nggak berani buat ngungkapin gitu kan. Nah, nanti coba deh bicara pelan-pelan, jadi kayak ya menyiapkan jawaban aman lah. Terus yang selanjutnya tuh coba deh kakak nge-framing pengalaman masa lalu kakak. Jadi kejadian waktu SMP tuh buatlah itu bukan cerminan kakak buat maju ke depan. Jadi kayak itu masa lalu aku harus lebih baik dari masa lalu aku. Kalau aku gini-gini terus aku nggak bakal maju-maju. Jadi cobalah kakak menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Jadi mungkin kakak bisa mengurangi pikiran-pikiran seperti aku tuh takut diejek, aku takut ditertawain. Jangan. Coba kakak berpikir, mungkin kakak bisa kayak aku harus bisa gitu, kayak lebih ke berpikir yang positif gitu. Dan mungkin kakak juga bisa melakukan latihan bertahap sesuai ghosting itu, kayak mulai dari yang saya bilang tadi, mulai dari kelompok kecil, diskusi kelompok, ataupun maupun yang kelas besar. Menurut kamu nih, dari semua yang saya bicarakan tadi, kira-kira mana yang paling mungkin kamu coba dalam minggu-minggu ini? Mungkin ya Bu, kayaknya aku bakal mulai dari latihan bertahap sama teknik pernapasan dulu deh. Soalnya itu yang paling gampang dipraktekin dari sekarang. Bagus, itu langkah awal yang realistis kok. Sebelum kita akhiri, aku mau tanya nih, kira-kira ada nggak hal yang mungkin bikin kamu tuh susah untuk konsisten jalanin rencana ini? Misalnya kayak rasa malas atau balik lagi takut. Mungkin kalau lagi banyak tugas ya, aku tuh jadi malas latihan. Jadi tahu kalau nyoba terus tapi masih gemeteran, jadi kayak aku ngerasa gagal, terus pengen nyerah aja, nggak mau melanjutin. Sebenarnya itu wajar kok. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Nah, kalau itu udah terjadi, coba deh ingat lagi bahwa progres itu nggak harus yang sempurna. Jadi yang penting tuh kamu konsisten, walaupun kecil-kecilan dulu. Kalau emang kamu rasa gemeteran masih ada, tapi levelnya udah berkurang dibandingkan sebelumnya, itu tuh udah termasuk keberhasilan loh, bukan kegagalan. Iya gitu ya. Tapi aku tuh kadang terlalu strict aja gitu sama diri sendiri. Nah, itu insight yang bagus buat kamu sadari. Nah, coba juga kamu pakai catatan. Nah, itu kamu buat catatan progres kamu di jurnal kecil-kecilan, biar kamu tuh bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu, nggak yang cuman fokus ke gagalnya aja. Mungkin nanti aku coba mulai bikin catatan progres deh, yang enak aja. Bagus. Nanti kita bisa ketemu lagi ya, misalnya 2 minggu ke depan, atau buat mengevaluasi gimana perkembangan latihan kamu. Kalau emang ada kendala di tengah jalan, kamu juga boleh datang lebih cepat ke saya. Baik, makasih banyak buat hari ini ya. Aku sebenarnya juga jadinya lebih lega dan punya gambaran jelas mau mulai dari mana lagi. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, aku bangga
sama kamu karena kamu tuh udah berani untuk cerita dan jujur soal perasaan yang kamu rasain. Bahkan kamu juga mau mencoba latihan langsung di sesi ini. Itu semua langkah besar. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya Kak. Terima kasih, hati-hati di jalan. Terima kasih Kak. Sama-sama.